Kita break atau lanjut? Break. Foto bareng. DPRD Kota Jayapura kembali menggelar rapat dengar pendapat. Kali ini, Pansus Pendapatan Asli Daerah melakukan rapat dengar pendapat bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Bapenda termasuk bahan kami minta mobil kasih, jangan tolak, macam begitu. Itu yang kita butuh action itu. Rapat dengar pendapat yang berlangsung di lantai 3 gedung DPRD Kota Jayapura ini dipimpin langsung Ketua Pansus Ismail Bepa Ladopurap serta dihadiri PLT Kepala Bapenda Ali Masudi beserta staf Bapenda lainnya. Ismail Bepa, Kepala Teras Papua, usai rapat dengar pendapat yang berlangsung lebih dari 2 jam tersebut mengatakan ada 3 alasan yang mendasari terbentuknya Pansus PAD, yakni target RPJMD Kota Jayapura, kebijakan pemerintah pusat tentang Omnibus Law, dan melalui pandangan DPRD, pungutan PAD Kota Jayapura yang belum maksimal. 3 hal itu yang kemudian menjadi alasan terbentuknya Pansus PAD Kota Jayapura. Nah, hari ini kita mencoba memanggil 3 OPD terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, Bapeda sendiri, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura untuk mendengarkan beberapa hal terkait dengan informasi mengenai pemungutan, tapi juga regulasi yang sudah dilakukan. Melalui rapat dengar pendapat dimaksud, Ismail mengatakan Pansus juga diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan terhadap target rencana pembangunan daerah. Ada masa transisi di sini, dia akan harus dibentuk yang namanya rencana pembangunan daerah tersebut, sehingga Pansus ini diharapkan nantinya akan memberikan masukan juga terkait dengan target dalam proyeksi kemampuan keuangan daerah pada RPD tersebut. Dirinya menambahkan, rapat dengar pendapat berikut akan lebih terarah dikarenakan sudah ada referensi pada pertemuan awal. Menurut Ismail Bepa, informasi terkait bocoran PAD tidak diketahui pihak Pansus. Informasi yang kami peroleh terkait dengan bocoran itu ada, hanya secara langsung belum kami temukan. Hanya ada beberapa contoh kasus, misalnya di pasar ada kartis yang diberikan kepada retribusi yang diberikan kepada pengguna, itu lapak-lapak itu satu hari bisa 2 kali dia membayar 2 kali. Nah, itu yang kemudian menjadi temuan Bapak Ibu Dewan, dan itu juga menjadi kajian daripada Pansus. Tapi juga beberapa informasi lainnya yang kami peroleh tapi belum kami temui secara langsung. Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Jayapura Ali Masudi yang ditemui Teras Papua mengatakan kehadiran Bapenda atas undangan Pansus DPRD adalah untuk mengevaluasi RPJMD. Yang kami bahas hari ini adalah pemaparan tentang histori PAD itu sendiri, terus capaian kinerja PAD sampai hari ini, apakah sudah sesuai dengan RPJMD yang lalu. Jadi kami paparkan di sini, termasuk kendala-kendala yang kita hadapi dalam pengelolaan PAD selama 5 tahun terakhir. Dikatakan, tujuan lain dari rapat dengar pendapat tersebut adalah untuk meningkatkan PAD Kota Jayapura dari berbagai bidang. Jadi tujuan pokoknya adalah bagaimana kita meningkatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah, baik itu dari pajak daerah, dari retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Juga dari sumber-sumber yang lain. Masudi menambahkan, dalam rapat dengar pendapat tersebut, pihak Pansus PAD berharap ada penambahan perusahaan daerah yang bisa mendongkrak PAD Kota Jayapura. Dewan menghendaki ke depan kita punya perusahaan daerah sendiri. Jadi bentuknya bermacam-macam, jenis usahanya juga bermacam-macam. Tinggal kita membaca peluang yang paling menguntungkan, yang paling bisa memberikan kontribusi. Masyudi mengatakan, pemerintah daerah tetap siap melaksanakan rekomendasi DPRD guna menambah PAD. Yang nanti menjadi rekomendasi Dewan, kami prinsipnya siap, karena Dewan ini memberikan dukungan penuh kepada kami dari sisi apapun, dari sisi penganggaran, dari sisi
dukungan untuk peralatan ya, mobilisasi juga didukung oleh Dewan. Kita beri kata lanjut. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.